Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kali ini akan belajar tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 bersama Ustadz Adi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah berdoa, sekarang mari kita siapkan peralatan tulis kalian seperti buku, pensil, dan stabilo untuk menandai hal-hal penting yang ada di buku kalian sesuai dengan apa yang Ustadz sampaikan di dalam video ini. Pembelajaran 1. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kali ini kita akan mempelajari yaitu menyayangi tumbuhan. Tanaman merupakan makhluk hidup yang juga berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem kehidupan. Pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber adalah orang yang memberi informasi. Tahap awal melakukan wawancara adalah menentukan tema. Setelah menentukan tema, kita dapat menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya kita ke materi matematika, yaitu menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Perhatikan contoh garis bilangan berikut. Pada garis bilangan semakin ke kanan, letak suatu bilangan akan semakin besar. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Penjumlahan dihitung dengan cara membuat 2 tanda panah di atas garis bilangan sesuai bilangan yang dijumlahkan. Hasil penjumlahan diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan ujung panah terakhir. Berikut adalah contoh. Tentukan hasil dari 4 ditambah 5 menggunakan garis bilangan. Berikut adalah garis bilangan. Pertama, kita membuat anak panah untuk garis angka 4, dimulai dari angka 0. Nah, itu adalah untuk garis angka 4. Kemudian ditambah angka 5. Kita berjalan 5 langkah dari angka 4. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu buat garis anak panah lagi sampai ke angka 9. Jadi ini adalah untuk garis angka 5. Berarti hasilnya adalah 9. Jadi
4 ditambah 5 sama dengan 9. Selanjutnya contoh lain, tentukan hasil dari 9 ditambah 5 dengan garis bilangan. Caranya seperti tadi, yaitu membuat garis angka 9 terlebih dahulu. Kemudian ditambah angka 5. Kita hitung 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai ke angka 14. Berarti garis tersebut adalah untuk angka 5. Jadi 9 ditambah 5 sama dengan 14. Menyelesaikan masalah penjumlahan menggunakan garis bilangan. Yang pertama, sebelum menyelesaikan soal, bacalah soal dengan cermat. Lalu setelah membaca soal, buatlah kalimat matematikanya. Selanjutnya kita dapat melakukan penyelesaian dengan menggunakan garis bilangan. Berikut adalah contoh. Rudi mempunyai 10 kelereng biru dan 3 kelereng merah. Berapakah kelereng Rudi seluruhnya? Nah, penyelesaiannya ini penjumlahan ya. Karena yang ditanyakan adalah kelereng Rudi seluruhnya. Angka 10 dijumlahkan dengan angka 3. Kalimat matematikanya adalah 10 ditambah 3. Sekarang kita coba selesaikan dengan garis bilangan. Dan ini garis bilangannya. Pertama kita buat garis untuk angka 10 ya, yaitu dimulai dari angka 0 sampai ke angka 10. Kemudian ditambah angka 3. 1, 2, 3. Nah, buat garis lagi seret sampai angka 13. Berarti ini adalah garis untuk angka 3. Hasil dari penjumlahan garis bilangan 10 ditambah 3 adalah 13. Jadi kelereng Rudi seluruhnya adalah 13. Nah, itu tadi adalah cara penjumlahan garis bilangan. Sekarang kita ke materi SBDP. Ragam hias pada kain batik. Motif hias termasuk dalam dekoratif. Gambar dekoratif adalah hiasan dari gabungan beberapa motif. Motif hias pada kain batik umumnya berbentuk hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Perhatikan motif hias pada kain batik berikut. Batik tulis lasem memiliki ciri khas motif bentuk tumbuhan. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Sedangkan batik kawung memiliki ciri khas menggunakan bentuk geometris, seperti contoh gambar di bawah ini. Selanjutnya kita ke pembelajaran 2, yaitu muatan PPKN. Tugas dan peran anggota keluarga di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab berbeda-beda. Berikut contoh peran dan tanggung jawab anggota keluarga di rumah Siti. Ayah Siti memiliki peran sebagai kepala keluarga. Ayah Siti bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Sedangkan Ibu Siti bertugas mengurus rumah tangga. Ibu Siti bertanggung jawab atas kelancaran semua urusan di rumah. Selain memiliki kewajiban, setiap anggota keluarga juga memiliki hak. Ayah dan ibu memiliki hak untuk dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Anak-anak juga memiliki hak untuk dilindungi dan disayangi. Sekian pembelajaran kita kali ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap belajar, dan selalu tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.